Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal IPA Kimia. Tetapi sebelum kita mulai, di sini kita akan berterima kasih buat kamu yang sudah senantiasa mensupport channel ini dengan cara men-share ataupun membagikan informasi channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga mereka membutuhkan referensi pembelajaran ya. Kita bahas soal-soal kimia, fisika, dan juga matematika. Dan untuk kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video pembahasan yang kamu perlukan. Dan semoga apa yang kita bahas di video kali ini bisa kamu pelajari dengan baik dan tentunya semoga bisa bermanfaat buat pembelajaran kalian. Kita mulai soal pertama. Suatu unsur X mempunyai dua isotop stabil di alam yaitu X20 dan 22X. Jika massa atom relatif X adalah 20,2, maka kelimpahan isotop 20X di alam adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan bahwa atom X ini memiliki dua buah isotop, yaitu yang 20 dan juga 22. Dan kalau kita misalkan kelimpahan yang 20X ini sebagai X%, dan karena total zat itu adalah 100%, maka kita bisa tuliskan bahwa jumlah untuk yang 22 adalah 100 kurang X%. Dan kita bisa tuliskan bahwa AR rata-rata itu sama dengan persentase 1 kali AR1 tambah persentase 2 dikali AR2 per total persennya. Dalam hal ini total persennya adalah 100%. Dan kita bisa kerjakan. Yang pertama persentasenya kita anggap sebagai X%. Kita cukup tuliskan X-nya. Kemudian AR1-nya adalah yang 20. Ditambah persentase yang kedua adalah 100 kurang X. Dan AR yang kedua adalah 22. Dan ini kita bagi dengan 100. Dalam hal ini, AR rata-ratanya diberikan di soal adalah 20,2. Kita bisa lanjutkan dengan cara mengali silang. Jadi 20,2 dikali 100 menjadi 2020 sama dengan 20X. Kemudian dilanjutkan perhitungannya menjadi 2200 kurang 22X. Kita pindahkan menjadi 22X kurang 20X sama dengan 2200 kurang 2020. Kita hitung ini menjadi 2X, kemudian yang 2200 dikurang 2020 adalah 180, dibagi 2 maka X-nya adalah 90. Maka demikian yang X20-nya tadi adalah sebanyak 90%. Kita jawab adalah di option E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila massa atom relatif Fe 56, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16, maka massa rumus relatif Fe2SO43 adalah titik-titik. Kita perhatikan senyawa yang diminta di soal adalah Fe2SO43 kali. Kalau kita jabarkan, maka Fe-nya ada 2 buah, ditambah S-nya, SO4-nya 3, berarti 3 dari S. Kemudian O-nya 4 dikali 3, jadi 12O. Dan untuk mencari MR-nya, kita tuliskan sebagai 2 dikali massa atom relatif dari Fe adalah 56. Kemudian 3 kali S-nya adalah 32. Kemudian O-nya 12 kali 16. Kita hitung satu per satu, 2 kali 56 berarti 112. Kemudian yang 32 dikali 3 berarti 96. Dan kemudian yang 12 kali 16 adalah 192. Kita tinggal menjumlahkan 112, kemudian dijumlahkan dengan 96, dan dijumlahkan dengan 192. Maka akan kita peroleh nilai MR-nya sama dengan 400. Dengan demikian jawabannya adalah di option E. Untuk soal nomor 3, jika massa satu atom C12 diketahui sebesar 1,9 kali 10 pangkat minus 26 kg, sedangkan massa satu atom Na diketahui sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 26 kg, maka massa atom relatif Na adalah titik-titik. Jadi massa atom relatif dari Na rumusnya adalah sama dengan massa satu atom Na dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Dari rumus ini tinggal kita masukkan kembali angkanya. Massa dari satu atom Na adalah 3,6
kali 10 pangkat minus 26, kemudian dibagi 1/12 kali massa atom C adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 26. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di bentuk pilihannya tidak diminta untuk dihitung, hanya saja bagaimana cara mengubahnya. Kita fokuskan ke pecahan yang 1/12. Jadi untuk mengubahnya kita kalikan 12-nya ke atas, maka sama dengan 12 dikali 3,6 kali 10 pangkat minus 26 dibagi 1,9 kali 10 pangkat minus 26. Tinggal kita perhatikan bahwa jawaban yang paling sesuai adalah yang di option E. Jadi 12 kali 3,6 kali 10 minus 26 per 1,9 kali 10 pangkat minus 26. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, perhatikan grafik spektrometer massa berikut. Jadi diberikan suatu persentase massa atom 69 sebanyak 60%, yang 71 garis tanpa ada persentasenya, kemudian yang 71 sebesar 40%. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa massa rata-rata atom tersebut adalah titik-titik. Jadi kita bisa tuliskan bahwa AR-nya sama dengan, kalau persentasenya cuma 2, kita bisa tuliskan persen 1 kali AR1, kemudian ditambah persen 2 kali AR2 per jumlah persennya. Tetapi kalau misalnya ada tambahan lagi, kita cukup menjumlahkan yang atasnya persen 3 dikali AR3 dan seterusnya. Dimana persen yang di bawah ini adalah jumlah dari keseluruhan persentasenya, biasanya dituliskan dalam bentuk 100%. Dan dari sini kita akan mencari nilai AR menggunakan rumus yang sudah kita tuliskan. Maka nilai AR rata-ratanya sama dengan, kalau kita perhatikan 60% ini, untuk yang 69 sebanyak 60%, kita cukup tulis 60-nya saja. Jadi 60% dikali 69. Kemudian yang 71 sebanyak 40%, kita tulis angka 40-nya saja. 71 dikali 40. Kemudian dibagi total persentasenya adalah 60 ditambah 40. Totalnya adalah 100%. Dari sini kita hitung bahwa 60 kali 69, 4140. Kemudian yang berikutnya 71 dikali 40, 2840. Kemudian dibagi 100, maka tinggal kita jumlahkan. 4140 ditambahkan dengan 2840. Jawabannya adalah 6980 dibagi 100. Kita bagi 100 menjadi 69,80 atau 69,8. Dan kalau kita perhatikan ternyata jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui massa atom relatif atau AR dari Na sama dengan 23, H sama dengan 1, O sama dengan 16, C sama dengan 12, dan N sama dengan 14. Serta beberapa rumus senyawa berikut. 1. NaOH, kedua CH3COOH, ketiga Na2CO3, keempat NH4OH. Di antara senyawa tersebut yang mempunyai massa rumus 60 ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Dan sebenarnya soal ini berarti menuntut kita untuk mencari massa rumus dari masing-masing senyawa yang diberikan. Maka akan kita buktikan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama adalah NaOH. Maka untuk MrNaOH terdiri dari satu atom Na, satu buah O, dan satu buah H. Untuk Na nilainya adalah 23, karena dikali 1 tidak ada masalah ya, berarti 23 ditambah 1 kali O, 1 kali 16, dan ditambah 1 kali 1 berarti 1, kalau kita jumlahkan sama dengan 40. Kalau kita jeli memperhatikan yang nomor 1 40, berarti yang ini sudah tidak memenuhi. Maka sebenarnya kalau dalam soal-soal ujian pilihan berganda, kita tinggal membuktikan apakah nomor 2 ini benar atau salah. Kalau nomor 2 benar, kita langsung pilih C. Tetapi kalau nomor 2 salah, langsung kita pilih D. Tetapi karena kita mau belajar memahami materi ini dengan baik, maka kita sebaiknya menyelesaikan satu persatu, kita buktikan satu persatu ya. Maka nomor 2 untuk yang CH3COOH, maka MR-nya kita perhatikan bahwa di depan ada C, di tengahnya ada C, berarti totalnya ada 2 buah atom C. Kemudian atom H-nya, CH3 berarti hanya 3. Kemudian di belakang ada hanya 1, berarti 4 kali H. Kemudian di sini ada OO, berarti 2 kali O. Dan kalau kita hitung berarti 2 kali nilai C-nya adalah 12. Kemudian H-nya 1 dan O-nya adalah 16. Kita hitung menjadi 24
ditambah 4, kemudian tambah 32. 24 tambah 4, 28. 28 tambah 32 adalah 60. Kita lanjut yang ketiga. Na2CO3. Berarti ini MR-nya adalah 2 kali Na ditambah 1 buah C tambah 3 buah O. Berarti 2 kali. Untuk Na-nya 23, kemudian C-nya 12, dan O-nya adalah 3 kali 16. 2 kali 23 adalah 46. 46 tambah 12. Kemudian 3 kali 16 adalah 48. Dan kalau kita jumlahkan, berarti nilainya adalah 106. Kita lanjut yang keempat. NH4OH. Berarti ini terdiri dari MR-nya. Ada N di depan, 1 buah, berarti 1 buah N. Kemudian NH4OH, berarti hanya ada 4 di depan, 1 di belakang. 5 buah H, dan kemudian 1 buah O. Untuk N, nilainya adalah 14. Kemudian 5 dikali 1, kemudian 16. Berarti 14 tambah 5 tambah 16. Tinggal kita jumlahkan 14 tambah 5 tambah 16. Maka total MR-nya masa rumusnya adalah sama dengan 35. Di soal diminta yang 60, berarti yang benar adalah yang di nomor 2. Ternyata yang benar cuma nomor 2, tidak ada yang memenuhi ya di optionnya ya. Jadi kita ternyata dari pembuktian, maka kita tuliskan saja jawabannya yang nomor 2. Jadi demikian pembahasan yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.